Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari channel Pendapat Hukum akan menjawab atau memberikan tanggapan terkait dengan permasalahan dugaan wan prestasi atas suatu perjanjian jual beli mobil. Nah, ini adalah tanggapan ini tentu hanya berdasarkan informasi yang diberikan, sehingga jika Anda membutuhkan kejelasan terkait langkah-langkah yang akan diambil secara hukum, maka lebih baik Anda bisa juga menghubungi lawyer atau LPH. Kita sampaikan pertanyaannya seperti ini ya. Jadi tanggal 12 Februari order pembelian mobil bekas 55 juta exclude biaya balik nama dengan perjanjian kurang lebih 2 bulan dengan DP 42 juta sisanya setelah unit selesai. Setelah 2 bulan ternyata mobil belum jelas atau belum ada. Tanggal 18 Mei dibikin surat perjanjian jika unit mobil belum selesai dalam 30 hari DP akan dikembalikan 100. Ketika dicek pada tanggal 29 Juni pesanan belum selesai dikerjakan 100%. Si penjual ada indikasi tidak mau mengembalikan DP tersebut dengan cara mengulur-ngulur waktu. Pertanyaannya, 1. Bagaimana agar duit si pembeli bisa kembali? 2. Apakah si penjual bisa diproses hukum? 3. Bagaimana cara pelaporan wan prestasi penjual? Nah, yang pertama tentu disampaikan di sini bahwa tanggal 18 Mei Anda telah membuat surat perjanjian ya. Nah, artinya Anda bisa berpatokan di situ. Sepanjang memang surat perjanjiannya sudah cukup lengkap ya, artinya ada para pihak, kemudian menjelaskan kedudukan para pihak, kemudian menjelaskan objek yang diperjanjikan, kemudian ada batas waktu, kemudian ada hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Nah, dari situ sebenarnya Anda bisa satu, karena Anda sudah melakukan beberapa hal tadi ya, ternyata tidak digubris oleh si penjual ya, atau si orang yang berjanji atas mobil Anda tadi, maka Anda bisa satu dengan cara mengeluarkan somasi. Somasi ini satu berdasarkan dengan surat perjanjian tadi. Di sana sepanjang sudah diperjanjikan akan diselesaikan dengan jangka waktu sekian dan ternyata tidak, maka Anda bisa mensomasi dia. Nah, kemudian somasi sebaiknya Anda lakukan sendiri bisa, atau Anda gunakan jasa lawyer atau LPH. Nah, jika dalam somasi sebaiknya tetap diusahakan upaya jalan damai, artinya jalan damai ini diupayakan supaya uang Anda bisa kembali ya. Nah, kemudian dalam somasi, ketika somasi pertama tidak dihiraukan dan Anda tidak temu jalan damai, Anda bisa lakukan somasi kedua dan ketiga. Dan ketiga biasanya cukup 2 kali atau 3 kali, maka sebaiknya sudah cukup somasinya, maka Anda bisa ambil langkah hukum. Nah, tetapi langkah hukum yang diambil harus benar-benar memperhatikan kondisi ya. Nah, kemudian jawaban yang pertama tadi seperti itu ya, agar duit membeli, maka sebaiknya dari pengalaman diusahakan cara somasi kemudian persuasif. Yang kedua, apakah si penjual bisa diproses hukum? Bisa ya. Tadi sepanjang Anda sudah punya perjanjiannya, kemudian Anda sudah punya somasinya, bahwa jelas-jelas terbukti atau jelas-jelas cukup terang bahwa si pihak yang bersalah atau pihak yang melanggar janji itu memenuhi aspek manifestasi, maka Anda bisa proses hukum. Nah, kemudian bagaimana cara pelaporan? Nah, tergantung ini Anda mau masukkan ini di ranah apa, tapi menurut saya ini adalah ranah perdata, artinya Anda harus mengajukan gugatan perdata. Tetapi apakah bisa ini menjadi ranah pidana?
bisa saja sepanjang unsur-unsur pidana masuk, ya, seperti itu. Nah, ketika Anda mensomasi, kemudian seringkali ini pengalaman kami ya, tidak dibarengi dengan upaya persuasif. Nah, upaya persuasif itu sebaiknya dilakukan dengan cara Anda mencari tahu aset-aset yang bersangkutan. Jika Anda melihat adanya gelagat yang tidak baik untuk upaya perdamaian, Anda teliti, Anda coba cari informasi. Kenapa? Nah, karena aset-aset itu bisa saja Anda negosiasikan untuk diserahkan ke Anda untuk pengganti uang yang Anda sudah berikan. Nah, kemudian bisa juga selain tadi untuk memperkuat dokumen Anda bisa membuat akta pengakuan hutang. Ya, jadi pihak si yang bersalah tadi Anda bisa bikinin APH atau akta pengakuan hutang, di sana menyatakan bahwa memang si orang yang Anda sepakati atau janjikan tadi melakukan pelanggaran. Nah, sebaiknya akta pengakuan hutang ini dibuat berdasarkan akta notaris. Itu kalau memang memungkinkan. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Karena sudah ada perjanjian yang Anda bikin sendiri di tanggal 18 Mei tadi. Ya. Nah, kemudian cara gugatnya ya sebaiknya Anda pakai jasa lawyer. Tapi kalau Anda tidak punya cukup dana, Anda sudah punya waktu dan sudah mampu membuat surat gugatan untuk perdata, nah Anda bisa lakukan sendiri juga. Bagaimana untuk laporan pidana? Ya tentu laporan pidana Anda bisa juga kumpulkan dokumen-dokumen yang ada dengan tuduhan atau dugaan tindak pidananya apa, apakah penipuan atau tindak pidana penggelapan atau yang lain. Anda perlu cek dulu dugaan tindak pidana apa yang memenuhi delik, seperti itu. Nah, seringkali pada kasus seperti ini dua-duanya jalan, perdatanya jalan, pidananya juga jalan. Tetapi kalau ada dual seperti itu, strateginya biasanya adalah lakukan gugatan perdata dulu. Kalau perdata sudah menang, baru masuk ke laporan pidana. Biasanya seperti itu sih, tapi kembali karena datanya hanya minim, jadi kami tidak bisa memberikan informasi yang lengkap. Ya, jadi Anda kalau mau mengajukan langkah hukum sebaiknya gunakan lawyer atau LPH supaya strateginya tepat dan jelas. Saya pikir itu mengenai tanggapan kami, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share jika menurut Anda juga berguna bagi teman Anda atau keluarga Anda. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.